Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang setia terhadap pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Dalam sorga agung kasih-Nya, Ia mendoakan kita umat-Nya. Kasih dan anugerah dicurahkan-Nya, kita disiapkannya. Sudahlah sempurna karya selamat-Nya. Yesus naik ke surga, puji nama-Nya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kita bersama hendak mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, ini kami para milik-Mu yang bersama-sama merindukan akan pengajaran-Mu. Melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan, kami mohon Roh Kudus menguasai hati kami sekalian, sehingga sabda-Mu yang hendak kami dengarkan dan kami renungkan menjadikan kami dimengertikan bagaimana kami harus melangsungkan hidup yang harus kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita baca, kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Doa Yesus untuk murid-murid-Nya. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan memelihara serta melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini bersama-sama kita hayati dengan judul atau tema napas hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang hidup pasti bernapas. Tetapi di dalam hal ini, apakah orang yang hidup bernapas itu hanya sekedar hidup bernapas secara biologis? Atau di dalam hidup orang itu memiliki dimensi yang berhubungan erat dengan Allah sebagai sumber hidup? Allah sebagai sumber hidup dan sumber keselamatan. Artinya di dalam kehidupan kita ini ada keterikatan dengan Allah sebagai sumber hidup itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati tema ini bersama-sama kita perhatikan di dalam kehidupan yang kita jalani, yang kita dasarkan atas sabda Tuhan yang kita baca bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada dasarnya setiap orang itu membutuhkan keselamatan. Dengan kata lain, tidak ingin orang itu binasa. Atau singkatnya, manusia itu mengharapkan untuk senantiasa hidup. Hal ini bisa kita uji dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, siapa sih yang tidak ingin hidup? Pasti atas pertanyaan ini banyak orang akan memberi jawab bahwa saya ingin hidup lebih lama lagi.
Sekalipun di dalam kenyataannya hidup itu tidak mudah. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Namun tidak sedikit orang yang ingin terus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Kita tentu pernah mendengar, dan mungkin di antara kita yang pernah mendengar juga mungkin masih ingat tentang syair lagu yang berjudul Aku Ingin Hidup 1000 Tahun Lagi. Meskipun hal itu tidak akan mungkin, tetapi setidaknya dari ungkapan syair lagu, di mana lagu itu diungkapkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Hal ini hendak menunjukkan betapa sesungguhnya manusia itu senang akan kehidupan itu sendiri. Bahkan ada orang yang pernah mengungkapkan atau menyatakan pada sebuah tulisan-tulisan di dalam bukunya yang berjudul Aku Ingin Hidup Selama-lamanya. Di dalam buku itu, judul buku aslinya I Want to Live Forever. Aku ingin hidup selama-lamanya. Atau aku ingin hidup kekal. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan hidup selama-lamanya atau hidup kekal, hal ini seringkali mengundang pro dan kontra. Artinya, ada orang yang memahami bahwa hidup kekal itu kehidupan nanti atau besok setelah kematian. Dan hal ini banyak sekali orang yang mendasarkan kalau hidup kekal itu besok atau nanti setelah kematian, didasarkan pada bacaan kitab suci. Seperti yang bisa dikutip dari Injil Lukas 18 ayat 30 bagian B. Atau juga bisa dikutip dari Markus pasal 10 ayat 30 bagian B. Yang di sana dikatakan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi apa kata Tuhan Yesus tentang hidup yang kekal itu? Mari bersama-sama kita perhatikan bacaan kita. Secara khusus pada pasal 17 dari Injil Yohanes ayat yang ketiga. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal dan percaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengenal ini dipergunakan di dalam wawasan pemahaman yang jauh lebih mendalam daripada pengertian mengetahui. Kata mengetahui ini diartikan orang hanya sekedar tahu kulitnya saja. Belum tentu orang paham. Tetapi ketika orang mengenal, orang memahami lebih dalam, lebih jauh. Sehingga dalam hal ini ketika orang yang mengenal Allah dan mengenal Kristus, berarti orang itu mempunyai hubungan yang khusus, hubungan yang akrab, dan senantiasa mengikuti yang dikenalinya. Kalau kita hayati hal ini juga bisa sering digambarkan seperti di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang keempat, di mana digambarkan seperti gembala dengan domba-dombanya dan domba-domba yang mengenal gembalanya. Maka domba-domba itu akan mengikuti gembalanya yang dikenalinya.
Jadi tentang hidup yang kekal, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya, seperti pada bacaan kita. Yang dimaksud adalah hidup yang tidak terpisahkan dari hubungannya dan keterikatannya dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di dalam doanya Tuhan Yesus memohon kepada Allah Bapa supaya murid-muridnya dan orang-orang percaya yang tidak ditinggalkan naik ke surga, dan para murid serta orang percaya masih harus tetap tinggal di dunia ini. Maka Tuhan Yesus memohon kepada Sang Bapa supaya para murid dan orang percaya ini tetap berada di dalam kesatuan dan berada di dalam pemeliharaan Allah. Dan ini jelas seperti pada ayat yang ke-11 bisa kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya bagi para murid. Di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata pelihara di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, menurut teks yang kita baca ini dipakai kata tereo. Kata ini bisa berarti memperhatikan, bisa pula berarti mengawasi, juga bisa berarti menjaga, supaya mereka itu tidak ada yang hilang atau tidak ada yang terluka. Maka di dalam hal ini berarti bahwa di dalam doanya Tuhan Yesus memohon supaya Allah sendiri yang menjagai, yang mengawasi, sekaligus yang memperhatikan serta yang menjamin para murid dan orang-orang percaya yang masih harus tetap bertahan menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula di dalam doanya, Tuhan Yesus memohon, minta supaya para murid dan orang-orang percaya ini menjadi satu atau hidup di dalam kesatuan. Maksudnya adalah agar orang-orang percaya ini senantiasa hidup di dalam persekutuan dan hidup di dalam doa. Dengan kata lain, orang percaya yang tetap tinggal di dunia ini, betapapun ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang percaya ini terus-menerus hidup di dalam hubungan dengan Allah. Karena di dalam doa itu menjadi napas hidup bagi orang yang percaya. Dengan kata lain, orang yang bernapas itu berarti hidup. Sehingga ketika orang hidup itu berdoa, artinya mereka terus-menerus ada hubungan, ada komunikasi dengan Allah sebagai sumber hidup itu sendiri. Maka di dalam doa ini menjadi sumber kekuatan baru di dalam kita menghadapi berbagai persoalan, di dalam segala situasi yang kita hadapi. Sehingga dengan setia, dengan bertekun di dalam doa, maka Roh Kudus akan datang menolong dan menyertai orang-orang yang setia berdoa dan setia untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah. Maka dengan demikian kehidupan orang percaya ini akan senantiasa
tenang, hidup di dalam persekutuan dengan Allah, meski harus menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan yang dijalani. Demikian juga ketika kita menghayati kehidupan kita pada saat ini, di mana kita belum terbebas dari COVID-19. Di mana hal ini juga banyak membuat orang-orang percaya yang kadangkala juga takut, kadangkala juga cemas. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Allah dan terus-menerus hidup di dalam persekutuan dengan Allah dan hidup di dalam doa, di mana yang satu dengan yang lain bersama-sama saling mendoakan dan sekaligus bersama-sama menyampaikan permohonannya akan apa yang dihadapi kepada Allah sebagai sumber kehidupan, maka kita juga akan menjadi tenang di dalam segala situasi yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Cukup. Bersama umat di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan rasa syukur kita, juga permohonan kita, di dalam kita hendak melangsungkan kehidupan yang kita jalani, bersama kita ungkapkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan Allah sendiri yang menjagai, mengawasi, dan memperhatikan kehidupan kami, orang-orang percaya, di dalam segala situasi yang kami hadapi. Tuhan yang akan menjamin kehidupan kami, sehingga kami tidak akan terlepaskan dari cinta kasih dan kemurahan-Mu, sehingga senantiasa kami boleh hidup di dalam persekutuan dengan Allah yang menjadi sumber kehidupan kami. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami melangsungkan kehidupan yang kami jalani, Tuhan juga senantiasa memperkenankan kami untuk menaikkan apa yang menjadi permohonan dan pengharapan kami. Mohon berkat-Mu secara khusus untuk kebutuhan kehidupan kami, melalui pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah semua itu menjadi sarana di dalam kami menerima berkat-Mu.
Demikian pula di dalam kebersamaan kami dengan umat kepunyaan-Mu. Biarlah kesetiaan dan ketaatan kami di dalam kami berbakti sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki, supaya kami senantiasa hidup di dalam persekutuan, sehingga di dalam persekutuan yang kami jalani, meski kami harus tetap bersekutu di rumah kami masing-masing, hal ini juga kami yakini menjadi bagian di dalam kami bersama-sama menghayati persekutuan kami dengan Allah, dan di dalam kami menaikkan permohonan dan pengharapan kami. Demikian pula ungkapan rasa syukur kami tatkala kami tetap boleh hidup dengan penuh kekuatan, kesehatan di tengah-tengah situasi yang masih di dalam kondisi pandemi virus corona. Kami meyakini Tuhan sendirilah yang terus-menerus menjagai kehidupan kami. Karena itu pula tolonglah kami untuk terus-menerus hidup di dalam kewaspadaan. Demikian pula di dalam kami bersama-sama untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menguatkan. Kami meyakini doa yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh menguatkan kami. Karena dengan doa yang kami naikkan kepada Allah, kami yakini bahwa Allah yang akan mengutus Roh Kudus untuk menolong dan menyertai kami. Sehingga dengan demikian, tolong kami untuk tidak putus-putusnya di dalam melangsungkan hidup kami. Kami tetap setia berdoa. Bahkan kehidupan yang kami jalani, kami hidup di dalam doa, yang berarti kami hidup terus-menerus di dalam hubungan yang erat, yang akrab, yang dekat dengan Allah. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa menghayati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami juga Tuhan perkenankan untuk mengumpulkan sebagian berkat yang kami khususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui keluarga-keluarga milik-Mu, di dalam persekutuan kami, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini, kami himpun dan kami persembahkan bersama-sama di dalam kehidupan bergereja. Dan ketika kami harus menghantar persembahan kami ke gereja, Tuhan juga yang akan menghantarkan di dalam perjalanan kami, sehingga kami senantiasa beroleh keselamatan. Untuk selanjutnya, kami menyerahkan kelangsungan hidup kami pada hari-hari yang akan kami lalui. Biarlah kami percayakan hidup kami di dalam kuasa pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan
dengan nyanyian pengutusan kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuh yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Bersama-sama kita mengakhiri peribadatan kita pada saat ini dan kita melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.